Di pagi yang cerah, Sinta memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar komplek. Ia berharap udara segar bisa sedikit meringankan beban pikirannya. Saat berjalan, ia melewati taman kecil yang berada di tengah komplek. Beberapa anak bermain di sana, tertawa riang. Pemandangan itu membuat Sinta tersenyum tipis, meskipun hatinya masih terasa kosong. Ketika ia hendak kembali ke rumah, suara seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Bu Sinta." Sinta menoleh dan melihat tetangga barunya, Adrian, berdiri di depan rumahnya. Pria itu melambai sambil tersenyum. Dengan ragu, Sinta melangkah mendekat. "Pagi, Bu Sinta," sapa Adrian ramah. "Lagi olahraga pagi?" Sinta mengangguk. "Iya, cuma jalan-jalan sebentar. Lagi bosan di rumah." "Kalau butuh teman ngobrol, saya selalu ada." "Loh," ujar Adrian sambil terkekeh. "Saya belum banyak kenal orang di sini, jadi lumayan kalau ada tetangga yang mau berbagi cerita." Sinta tersenyum kecil. Tawaran itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Adrian yang membuatnya merasa nyaman. Setelah berbasa-basi sebentar, Sinta kembali ke rumah dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Adrian muncul di depan rumah Sinta dengan membawa sekeranjang buah. "Saya dapat kiriman buah dari kampung, tapi terlalu banyak kalau dimakan sendiri. Mungkin Bu Sinta mau ambil beberapa?" katanya. Awalnya Sinta ragu, tetapi akhirnya ia menerima tawaran itu. Mereka berbincang sebentar di depan pagar, membahas hal-hal ringan seperti cuaca dan pekerjaan Adrian sebagai seorang arsitek. Percakapan itu terasa menyenangkan bagi Sinta. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada yang mendengar suaranya. Setelah Adrian pergi, Sinta duduk di ruang tamu sambil memandangi buah-buahan itu. Pikirannya mulai berkelana. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Adrian adalah pria yang menarik, ramah, perhatian, dan memiliki senyum yang menenangkan. Namun, pikiran itu segera ia tepis. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaannya pada Raka. "Ini hanya tetangga biasa," gumamnya kepada dirinya sendiri. "Tidak lebih dari itu." Namun, interaksi mereka tidak berhenti di situ. Adrian seringkali muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Kadang ia membantu Sinta membawa belanjaan, kadang hanya menyapa sambil melintas di depan rumah. Keberadaannya, entah bagaimana, mulai menjadi bagian dari rutinitas Sinta. Meskipun Sinta mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya biasa saja, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perasaannya mulai berubah. Setiap senyuman Adrian, setiap perhatian kecil yang ia tunjukkan, membuat Sinta merasa dihargai dan dilihat, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kepergian Raka. Namun, di balik semua itu, ada perasaan bersalah yang terus menghantui. Sinta tahu bahwa hatinya seharusnya hanya untuk Raka, tetapi kesepian yang ia rasakan terlalu sulit untuk diabaikan. Ia terjebak di antara kesetiaannya pada suaminya dan kehangatan yang ia temukan dalam kehadiran Adrian. Malam itu, Sinta duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, "Apakah aku salah jika merasa seperti ini?" Namun, tidak ada jawaban yang datang. Hanya keheningan yang semakin mempertegas kebingungannya. Hidupnya kini terasa seperti benang kusut, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengurainya. Hari itu, Sinta bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya yang hangat menembus tirai jendela kamar. Ia memutuskan untuk membersihkan taman kecil di depan rumahnya. Sejak kepergian Raka, taman itu jarang ia urus, dan kini bunga-bunganya terlihat layu. Dengan membawa skop kecil dan seember air, Sinta mulai mencabuti gulma yang tumbuh di sekitar tanaman mawar kesayangannya. Sesekali ia menghela napas panjang, merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Pikiran tentang Raka terus menghantui, terutama saat malam tiba. "Butuh bantuan." Suara itu membuat Sinta terlonjak. Ia menoleh dan melihat Adrian berdiri di sisi pagar rumahnya. Pria itu mengenakan kaos oblong dan celana pendek, terlihat santai tetapi tetap rapi. Sinta tersenyum canggung sambil menggeleng. "Nggak usah, Pak Adrian. Ini cuma pekerjaan kecil saja." Adrian tersenyum sambil membuka pagar. "Panggil Adrian saja. Nggak usah pakai Pak. Saya jadi merasa tua. Lagi pula, saya sudah pegang skop. Jadi, biar saya bantu." Sebelum Sinta sempat menolak, Adrian sudah masuk dan mulai membantu mencabuti gulma. Sinta tidak bisa berbuat banyak selain membiarkannya.
Mereka bekerja dalam diam untuk beberapa saat, hanya ditemani suara burung yang berkicau di pagi itu. "Jadi, gimana kabarnya Bu Sinta?" tanya Adrian akhirnya, memecah keheningan. Sinta berhenti sejenak, mencoba memikirkan jawaban yang tepat. "Baik, kok. Cuma kadang agak sepi saja." Adrian mengangguk pelan, seolah memahami apa yang Sinta rasakan. "Saya bisa bayangkan. Hidup sendiri memang gak mudah, apalagi kalau sebelumnya terbiasa ada yang menemani." Kata-kata itu membuat hati Sinta berdesir. Ia merasa Adrian benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan, meskipun mereka belum saling mengenal dengan baik. Ia hanya tersenyum kecil sebagai jawaban. Setelah taman selesai dibersihkan, Adrian duduk di teras sambil mengelap keringat di dahinya. Sinta menyuguhkan segelas teh manis sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih sudah membantu," kata Sinta. "Ah, enggak apa-apa. Saya malah senang ada kegiatan seperti ini. Daripada di rumah terus, bosan juga," jawab Adrian sambil tersenyum. Percakapan mereka berlanjut, dari topik ringan seperti cuaca hingga cerita tentang kehidupan masing-masing. Adrian bercerita bahwa ia baru pindah ke komplek itu karena pekerjaannya sebagai arsitek sering berpindah-pindah. Ia tinggal sendirian, sama seperti Sinta, meskipun alasannya berbeda. "Kalau Bu Sinta sendiri, tinggal di sini dengan siapa?" tanya Adrian hati-hati. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya tinggal sendiri. Suami saya sedang merantau untuk bekerja di kota lain." Adrian mengangguk. "Ah, pantas saja. Saya sering melihat Bu Sinta sendirian, tapi saya nggak mau langsung bertanya. Takut salah sangka." Sinta tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Memang begini keadaannya sekarang." Ada jeda dalam percakapan mereka, tetapi bukan keheningan yang canggung. Sebaliknya, Sinta merasa nyaman, seperti berbicara dengan seorang teman lama. Namun, perasaan itu juga membuatnya sedikit gelisah. Ia tahu, seharusnya ia tidak terlalu banyak membuka diri kepada pria lain, meskipun hanya sebatas tetangga. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian. Mereka sering bertemu di depan rumah atau di taman kecil komplek. Adrian selalu punya cara untuk memulai percakapan, dan entah bagaimana, Sinta merasa senang mendengarkan cerita-ceritanya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia tertawa bersama Adrian atau merasa nyaman dalam percakapan mereka, rasa bersalah muncul di hatinya. Ia merasa seperti mengkhianati Raka, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan berteman. "Aku hanya terlalu kesepian," gumam Sinta kepada dirinya sendiri suatu malam. Adrian hanya tetangga, tidak lebih dari itu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, Sinta tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah, dan perubahan itu membuatnya takut. Waktu terus berlalu, dan Sinta mulai merasakan beban kerinduan yang semakin menyesakan. Hari-harinya masih dipenuhi dengan rutinitas yang sama, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Pikirannya terus melayang pada Raka, suaminya yang jauh di perantauan. Ia bertanya-tanya, apakah Raka juga merasakan hal yang sama? Pada suatu malam yang dingin, Sinta memutuskan untuk menelepon Raka. Tangannya gemetar saat menekan tombol di ponselnya. Nada sambung terdengar, dan setelah beberapa saat, suara Raka yang berat tetapi lembut menyapa dari seberang. "Halo, sayang," ucap Raka. "Halo, Mas. Apa kabar?" Sinta berusaha terdengar ceria, meskipun hatinya penuh dengan rasa rindu. "Baik, di sini semuanya lancar. Kamu sendiri bagaimana?" "Baik juga, kok. Cuma, kadang kangen," jawab Sinta pelan. Ada jeda sejenak sebelum Raka merespons. "Aku juga kangen kamu, Sin. Tapi ini semua demi masa depan kita. Kamu kuat, kan?" Kata-kata itu membuat air mata Sinta mengalir tanpa ia sadari. Ia mengangguk meskipun Raka tidak bisa melihatnya. "Iya, aku kuat. Aku akan menunggu kamu pulang." Percakapan itu berlangsung hanya beberapa menit, tetapi cukup untuk membuat hati Sinta sedikit lebih ringan. Setelah telepon ditutup, ia memandang langit-langit kamar sambil berbisik, "Aku harus kuat." Namun, kenyataan tidak semudah itu. Kesepian terus menghantui, terutama ketika malam tiba. Sinta sering duduk di ruang tamu dengan segelas teh, memandangi ponselnya sambil berharap ada pesan dari Raka. Tetapi, pesan itu jarang datang.
Kesibukan Raka di tempat kerja membuat komunikasi mereka semakin jarang. Adrian, di sisi lain, semakin sering muncul di kehidupan Sinta. Pria itu selalu punya alasan untuk mampir, entah itu menawarkan bantuan kecil atau hanya sekadar menyapa. Awalnya, Sinta merasa terganggu, tetapi lama-kelamaan, kehadiran Adrian menjadi seperti obat bagi kesepiannya. Pada suatu sore, Adrian mengetuk pintu rumah Sinta sambil membawa sebuah kotak kecil. "Bu Sinta, saya bawakan kue dari toko baru di ujung jalan. Saya pikir, mungkin ibu mau mencobanya," ujar Adrian dengan senyum khasnya. Sinta ragu sejenak sebelum akhirnya menerima kotak itu. "Wah, terima kasih, Adrian. Nggak perlu repot-repot sebenarnya." "Ah, nggak apa-apa. Saya juga penasaran rasanya. Jadi, kalau enak, saya mau beli lagi," jawab Adrian sambil tertawa kecil. Mereka duduk di teras rumah, menikmati kue sambil berbincang tentang hal-hal ringan. Percakapan itu terasa begitu alami, seolah-olah mereka sudah berteman lama. Sinta merasa nyaman, tetapi di saat yang sama, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Malam itu, Sinta mencoba merenung. Ia tahu bahwa ia terlalu sering menghabiskan waktu bersama Adrian. Meskipun tidak ada yang salah secara eksplisit, ia merasa bahwa hubungan mereka mulai melampaui batas yang seharusnya. "Aku harus menjaga jarak," gumamnya. Tetapi, keesokan harinya, semuanya kembali seperti biasa. Adrian datang, dan Sinta tidak bisa menolak kehadirannya. Hubungan mereka mulai berubah secara perlahan. Sinta mulai merasa lebih bergantung pada Adrian, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Di satu sisi, ia merasa bersalah kepada Raka. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa Adrian adalah satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Rasa rindu kepada Raka semakin bercampur dengan kebingungan. Sinta merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang ia bangun bersama Raka, dan dunia baru yang mulai ia temukan bersama Adrian. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi setiap kali ia mencoba memikirkannya, hatinya terasa semakin berat. Malam itu, Sinta duduk sendirian di kamar. Ia menatap foto pernikahannya dengan Raka yang terpasang di dinding. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Mas, apa yang harus aku lakukan?" Namun, seperti biasa, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti. Hari-hari berlalu, dan rasa bersalah dalam hati Sinta semakin membesar. Hubungannya dengan Adrian tidak pernah melampaui batas fisik, tetapi intensitas emosional yang mereka bagikan terasa semakin mendalam. Setiap senyuman Adrian, setiap candaan ringan, dan setiap perhatian kecil yang ia berikan membuat Sinta merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang lama ia rindukan sejak Raka pergi. Pada suatu sore, Adrian mengetuk pintu rumah Sinta lagi. Kali ini, ia membawa sebuah tas berisi buku-buku. "Saya baru beli beberapa novel. Saya pikir, mungkin Bu Sinta suka membaca juga. Kalau ada yang menarik, boleh pinjamkan nanti," ujar Adrian sambil tersenyum. Sinta mengangguk sambil menerima tas itu. "Wah, terima kasih. Saya suka membaca, tapi sudah lama nggak beli buku baru." "Kalau begitu, pas sekali. Kita bisa saling tukar rekomendasi," jawab Adrian dengan nada ringan. Mereka berbicara beberapa saat sebelum Adrian pamit. Malam itu, Sinta membuka salah satu buku dari tas Adrian. Novel itu bercerita tentang cinta yang rumit, tentang dua orang yang terjebak dalam situasi yang memaksa mereka mempertanyakan kesetiaan dan cinta sejati. Setiap halaman terasa seperti cermin bagi kehidupannya sendiri. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari betapa dalamnya ia terjebak dalam kebingungan emosional. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk menjaga jarak dari Adrian. Ia merasa bahwa kehadiran pria itu semakin mengguncang hatinya. Ia menghindari taman dan berusaha tidak berada di luar rumah terlalu lama. Namun, strategi itu tidak berjalan mulus. Adrian tetap datang, kadang hanya untuk menyapa atau menawarkan bantuan kecil. "Bu Sinta, semuanya baik-baik saja?" tanya Adrian suatu pagi saat ia melihat Sinta tergesa-gesa masuk rumah setelah belanja. "Ah, iya. Saya cuma lagi sibuk saja akhir-akhir ini," jawab Sinta sambil tersenyum tipis. Adrian menatapnya dengan raut wajah penuh perhatian. "Kalau ada apa-apa, saya selalu ada untuk membantu, ya." Sinta hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah Adrian pergi, ia merasa hatinya semakin berat. Ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan,
Tetapi ia tahu bahwa menjaga jarak adalah keputusan yang tepat. Malam itu, ponsel Sinta berbunyi. Sebuah pesan dari Raka muncul di layar. "Sin, maaf aku belum bisa sering menghubungi. Pekerjaan di sini semakin sibuk. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku rindu kamu." Sinta membaca pesan itu berulang kali. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin membalas dengan mengatakan bahwa ia juga merindukan Raka, bahwa ia merasa kesepian, bahwa ia butuh suaminya di sisinya. Tetapi, kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diketik. Akhirnya, ia hanya membalas singkat, "Aku juga rindu. Jaga kesehatan di sana." Setelah mengirim pesan itu, Sinta memandang keluar jendela. Bulan purnama menggantung di langit, memancarkan cahaya lembut yang terasa menenangkan. Namun, di dalam hatinya, badai terus berkecamuk. Beberapa hari kemudian, Adrian kembali mengetuk pintu rumah Sinta, kali ini membawa undangan untuk acara kecil di rumahnya. "Saya mengadakan makan malam kecil-kecilan. Hanya beberapa tetangga. Saya harap Bu Sinta bisa datang," kata Adrian dengan nada ramah. Sinta ragu sejenak. Ia tahu bahwa menerima undangan itu berarti membuka pintu untuk interaksi lebih lanjut dengan Adrian, sesuatu yang ingin ia hindari. Namun, menolak terasa tidak sopan. "Saya pikirkan dulu, ya. Terima kasih sudah mengundang," jawab Sinta akhirnya. Adrian tersenyum. "Tentu saja. Saya harap bisa melihat ibu di sana." Setelah Adrian pergi, Sinta duduk di ruang tamu sambil memegang undangan itu. Hatinya bimbang. Ia tahu bahwa menghadiri acara itu mungkin akan memperumit perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin terus-menerus mengurung diri dalam rumah. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya pelan. Malam itu, Sinta berdoa dengan penuh harapan. Ia memohon kekuatan untuk menghadapi semua godaan yang ada di sekitarnya, untuk tetap setia pada Raka meskipun jarak memisahkan mereka. Tetapi, di sudut hatinya, ia juga bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk melawan perasaan yang semakin mendalam terhadap Adrian. Hari makan malam yang diadakan Adrian akhirnya tiba. Sinta telah memikirkannya selama berhari-hari, mencoba meyakinkan dirinya bahwa menghadiri acara itu hanyalah bentuk sopan santun sebagai tetangga. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru lembut, cukup sopan tetapi tetap membuatnya terlihat anggun. Saat ia tiba di rumah Adrian, suara musik lembut dan tawa tamu-tamu lain menyambutnya. Adrian berdiri di pintu dengan senyuman hangat, mengenakan kemeja putih yang membuatnya terlihat semakin menawan. "Terima kasih sudah datang, Bu Sinta. Senang sekali bisa melihat ibu di sini," ucap Adrian dengan nada ramah. Sinta tersenyum kecil. "Terima kasih sudah mengundang." Di dalam rumah, beberapa tetangga lain sudah berkumpul. Meja makan dipenuhi hidangan lezat, dan aroma masakan yang menggoda memenuhi ruangan. Adrian memperkenalkan Sinta kepada tamu-tamu lain, dan suasana terasa hangat serta bersahabat. Namun, di tengah keramaian itu, Sinta merasa hatinya tidak tenang. Setiap perhatian yang diberikan Adrian kepadanya, setiap senyuman atau tawa kecil, membuatnya semakin menyadari betapa besar godaan yang ia hadapi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara kepada tetangga lain, tetapi matanya sering tanpa sadar mencari Adrian di antara kerumunan. Setelah makan malam selesai, para tamu mulai berpencar ke berbagai sudut rumah, berbincang dalam kelompok kecil. Adrian mendekati Sinta yang sedang berdiri sendirian di dekat jendela. "Bu Sinta, menikmati acaranya?" tanyanya sambil membawa 2 gelas minuman. "Iya, acaranya sangat menyenangkan. Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Sinta, berusaha terdengar santai. Adrian menyerahkan salah satu gelas kepada Sinta. "Saya senang ibu bisa datang. Saya tahu akhir-akhir ini ibu sibuk, jadi saya harap ini bisa sedikit menghibur." Sinta mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdiri dalam diam, memandang keluar jendela yang memperlihatkan taman kecil Adrian yang dihiasi lampu-lampu taman. "Taman ini indah sekali," ujar Sinta akhirnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Terima kasih. Saya suka merawatnya. Rasanya seperti terapi," jawab Adrian. Ia menoleh ke arah Sinta dan melanjutkan dengan nada lembut. Seperti berbicara dengan Bu Sinta. Selalu terasa menyenangkan. Kata-kata itu membuat Sinta tertegun. Ia menatap Adrian sejenak sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. "Saya rasa saya harus pulang. Sudah malam." "Oh, tentu. Saya akan mengantar,"
kata Adrian dengan cepat. Tidak perlu, Adrian. Rumah saya dekat, jawab Sinta dengan nada sedikit tegas. Ia merasa bahwa situasinya mulai tidak terkendali. Dalam perjalanan pulang, pikiran Sinta dipenuhi dengan berbagai emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena membiarkan dirinya terlalu dekat dengan Adrian. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia merasa nyaman bersamanya. Ketika sampai di rumah, Sinta langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Raka yang masih terpajang di meja samping tempat tidur. Tangannya mengusap bingkai foto itu, dan air matanya mulai mengalir. "Mas, aku merasa lemah," bisiknya. "Aku mencoba kuat, tapi kenapa godaan ini semakin besar?" Malam itu, Sinta berdoa dengan sepenuh hati. Ia memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi perasaannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang mungkin akan melukai seseorang, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Hari-hari berikutnya, Sinta mencoba menjauhkan dirinya dari Adrian. Ia menghindari interaksi langsung dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun, Adrian tampaknya tidak menyerah begitu saja. Ia sering mengirim pesan singkat atau meninggalkan sesuatu di depan pintu rumah Sinta, seperti bunga atau makanan kecil. "Aku tidak bisa terus begini," gumam Sinta pada suatu malam. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Adrian, menjelaskan situasinya, dan menegaskan batasan. Tetapi, setiap kali ia mencoba memikirkan kata-kata yang tepat, hatinya terasa semakin berat. Di sisi lain, komunikasi dengan Raka juga semakin jarang. Sinta merasa bahwa jarak di antara mereka bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ia ingin berbicara dengan Raka, ingin menceritakan semua yang ia rasakan, tetapi ia takut bahwa kejujuran itu justru akan menghancurkan hubungan mereka. Sinta tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan. Apapun keputusan yang ia buat, akan ada konsekuensi besar yang harus ia tanggung. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus menghadapi semuanya dengan keberanian, apapun yang terjadi. Pagi itu, Sinta bangun dengan perasaan yang berat. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah mencerminkan hatinya yang penuh kebimbangan. Setelah berhari-hari mencoba menghindar dari Adrian, ia menyadari bahwa masalah ini tidak bisa terus ditunda. Ia harus menghadapinya secara langsung. Sinta menghabiskan pagi itu dengan membersihkan rumah, mencoba mengalihkan pikirannya dari kekacauan emosi yang ia rasakan. Namun, setiap sudut rumah mengingatkannya pada Raka, pada masa-masa mereka bersama, pada janji-janji yang pernah mereka buat. Hatinya kembali dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Sore harinya, Adrian muncul di depan pintu rumah Sinta dengan wajah yang penuh perhatian. "Bu Sinta, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Akhir-akhir ini, saya jarang melihat ibu keluar," katanya dengan nada tulus. Sinta terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, Adrian. Kita perlu bicara." Adrian tampak terkejut, tetapi ia mengikuti Sinta masuk ruang tamu. Mereka duduk berhadapan, dan Sinta mengambil napas dalam-dalam sebelum memulai percakapan. "Adrian, saya menghargai semua perhatian dan kebaikan kamu selama ini. Tapi, saya merasa kita harus menjaga jarak," kata Sinta dengan suara pelan tetapi tegas. Adrian menatapnya dengan ekspresi campuran antara kecewa dan bingung. "Apa saya melakukan sesuatu yang salah, Bu Sinta? Kalau iya, saya minta maaf." Sinta menggeleng. "Bukan begitu. Kamu tidak salah, Adrian. Tapi saya istri seseorang. Saya merasa apa yang terjadi di antara kita sudah melampaui batas. Saya tidak ingin menghancurkan pernikahan saya." Adrian menghela napas panjang dan menundukkan kepala. "Saya mengerti, Bu Sinta. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah berniat membuat ibu merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu, Adrian, dan saya berterima kasih untuk itu. Tapi demi kebaikan kita berdua, saya rasa kita harus berhenti bertemu seperti ini," jawab Sinta dengan suara yang mulai bergetar. Adrian mengangguk pelan. "Kalau itu yang ibu mau, saya akan menghormatinya. Tapi, kalau suatu saat ibu butuh seseorang untuk mendengarkan, saya selalu ada." Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang panjang. Setelah Adrian pergi, Sinta merasa hatinya hampa tetapi juga lega.
Ia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik, meskipun sulit. Malam harinya, Sinta mencoba menghubungi Raka. Ia ingin mendengar suara suaminya, ingin merasakan kembali kehangatan yang dulu selalu ada di antara mereka. Tetapi teleponnya hanya tersambung ke pesan suara. Sinta meninggalkan pesan singkat, berharap Raka akan segera menghubunginya kembali. Waktu berlalu, dan rasa rindu kepada Raka semakin tak tertahankan. Sinta mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk tetap menunggu Raka adalah hal yang benar. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung antara harapan dan kenyataan. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tiba di depan rumah Sinta. Paket itu berasal dari Raka. Dengan tangan gemetar, Sinta membuka paket tersebut dan menemukan sebuah surat serta foto-foto dari tempat kerja Raka. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh dengan kata-kata penuh kasih yang mengingatkan Sinta pada cinta mereka yang dulu. "Sayang, maafkan aku karena belum bisa pulang. Pekerjaan di sini semakin banyak, tetapi aku melakukan semua ini untuk kita. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi percayalah, aku selalu memikirkanmu. Aku rindu senyummu, suaramu, dan semua tentangmu. Tunggu aku, sayang. Aku berjanji akan segera pulang." Air mata Sinta mengalir saat membaca surat itu. Kata-kata Raka memberinya harapan baru, tetapi juga membuatnya merasa semakin bersalah atas perasaannya kepada Adrian. Ia tahu bahwa cinta sejatinya adalah untuk Raka, tetapi luka yang ditinggalkan oleh jarak dan waktu tidak mudah untuk disembuhkan. Malam itu, Sinta berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Raka. Ia akan bertahan, tidak peduli seberapa berat godaan atau kesepian yang harus ia hadapi. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana keraguan kembali menghantuinya, tetapi ia percaya bahwa cinta sejati mereka akan mampu mengatasi segalanya. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Sinta menatap langit malam melalui jendela. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberikan pesan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Sinta merasa hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi ia berusaha untuk tetap menjalani rutinitasnya. Ia mencoba untuk menemukan kembali ketenangan dalam kesibukan sehari-hari, namun bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Adrian memang sudah tidak lagi sering muncul, tetapi perasaan aneh yang ia tinggalkan masih melekat di hati Sinta. Suatu pagi, Sinta menerima telepon dari sahabat lamanya, Tia. Tia tinggal di kota yang sama dengan Raka dan sering memberikan kabar tentang situasi di sana. Suara Tia terdengar ceria di telepon, tetapi ada nada serius ketika ia berbicara tentang Raka. "Sin, aku nggak tahu harus ngomong ini gimana," kata Tia dengan ragu. Sinta merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Kenapa, Ti? Ada apa dengan Raka?" "Aku nggak yakin ini benar, tapi aku dengar dari beberapa orang kalau Raka sering terlihat bersama seorang perempuan di kantornya. Mereka bilang perempuan itu cukup dekat dengannya," jawab Tia dengan hati-hati. Dunia Sinta terasa berhenti sejenak. Ia mencoba menyangkal apa yang baru saja didengarnya, tetapi keraguan mulai merayapi pikirannya. Mungkin mereka hanya rekan kerja. "Ti, aku yakin Raka nggak akan seperti itu," kata Sinta mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku juga berharap begitu, Sin. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Kalau kamu mau, aku bisa mencari tahu lebih lanjut," ujar Tia. Sinta menolak dengan lembut. Ia tidak ingin langsung percaya pada desas-desus. Namun, pikiran itu terus menghantui sepanjang hari, membuatnya merasa semakin jauh dari Raka. Malam harinya, Sinta memutuskan untuk menghubungi Raka. Ia merasa perlu mendengar langsung dari suaminya, tetapi seperti sebelumnya, panggilannya tidak dijawab. Pesan yang ia kirimkan hanya mendapatkan balasan singkat beberapa jam kemudian. "Aku sedang sibuk, sayang. Nanti aku hubungi." Sinta menggenggam ponselnya erat-erat, merasa putus asa. Ia ingin percaya pada Raka, tetapi jarak dan waktu telah membuatnya semakin sulit untuk merasa yakin. Ia teringat surat yang dikirimkan Raka beberapa hari lalu, kata-kata penuh cinta yang kini terasa seperti janji kosong. Di tengah kebingungannya, Adrian kembali muncul, kali ini secara tidak terduga. Ia mengetuk pintu rumah Sinta dengan wajah penuh kekhawatiran. "Bu Sinta, saya tahu kita sudah sepakat untuk menjaga jarak, tapi saya merasa ada sesuatu yang salah. Ibu terlihat tidak seperti biasanya," katanya dengan nada serius. Sinta ragu sejenak sebelum akhirnya mempersilakan Adrian masuk.
Ia merasa butuh seseorang untuk mendengarkan, dan Adrian tampaknya adalah satu-satunya orang yang peduli padanya saat ini. "Adrian, saya nggak tahu harus mulai dari mana," kata Sinta setelah mereka duduk di ruang tamu. "Mulailah dari apa yang ada di hati ibu. Saya di sini untuk mendengarkan," jawab Adrian dengan lembut. Sinta akhirnya menceritakan semuanya, tentang keraguannya pada Raka, tentang desas-desus yang ia dengar dari Tia, dan tentang perasaan kosong yang ia rasakan selama ini. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun menyela. "Saya yakin Raka mencintai ibu. Tapi saya juga tahu betapa sulitnya menjalani hubungan jarak jauh seperti ini," kata Adrian akhirnya. "Kalau ibu butuh waktu untuk merenung atau butuh seseorang untuk berbagi, saya selalu ada." Sinta merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Adrian, tetapi perasaan bersalah kembali muncul. Ia tahu bahwa kedekatannya dengan Adrian bisa menjadi masalah, tetapi ia juga merasa tidak mampu menghadapi semuanya sendirian. Beberapa hari kemudian, Sinta menerima telepon dari Raka. Suara Raka terdengar ceria seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. "Sayang, aku punya kabar baik. Aku mungkin bisa pulang lebih cepat dari yang kita rencanakan. Aku sedang mencoba menyelesaikan beberapa proyek di sini agar semuanya beres sebelum aku pulang," kata Raka dengan antusias. "Benarkah, Mas? Itu kabar yang luar biasa," jawab Sinta, mencoba menyembunyikan keraguannya. "Iya, aku rindu kamu, Sin. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi," tambah Raka. Mendengar kata-kata itu, Sinta merasa ada harapan baru. Tetapi bayang-bayang keraguan tetap ada di sudut hatinya. Ia tahu bahwa ketika Raka pulang, mereka harus menghadapi banyak hal yang belum terselesaikan. Sinta menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia ingin percaya pada Raka, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan kembali seperti semula tanpa usaha dari kedua belah pihak. Ia harus membuat keputusan, apakah ia akan terus menunggu dalam ketidakpastian, atau apakah ia akan mengambil langkah untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Waktu terus berjalan, tetapi hati Sinta masih diselimuti kekhawatiran. Meskipun kabar dari Raka memberinya harapan, ia tidak bisa menghilangkan keraguan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, satu yang penuh harapan akan masa depan bersama Raka, dan satu lagi yang dihantui oleh keraguan dan godaan. Adrian, meskipun telah berjanji untuk menjaga jarak, masih tetap hadir dalam hidup Sinta. Ia tidak lagi sering datang, tetapi pesan-pesan singkat dan perhatian kecil darinya menjadi pengingat konstan akan hubungan yang mulai tumbuh di antara mereka. Sinta merasa bersalah, tetapi juga merasa bahwa kehadiran Adrian adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak sendirian. Pada suatu sore, Tia kembali menelepon. Suaranya terdengar serius, bahkan cemas. "Sin, aku dengar kabar lagi tentang Raka. Aku nggak tahu harus menyampaikannya atau tidak, tapi aku pikir kamu berhak tahu," kata Tia dengan nada hati-hati. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kamu dengar, Ti?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku melihat Raka dengan perempuan itu di sebuah kafe. Mereka terlihat akrab, bahkan terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja," jawab Tia. "Aku nggak mau membuatmu khawatir, tapi mungkin kamu perlu bertanya langsung ke Raka tentang ini." Sinta merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Sebagian dari dirinya ingin langsung menghubungi Raka dan meminta penjelasan, tetapi sebagian lagi merasa takut akan apa yang mungkin ia dengar. Malam itu, Sinta memutuskan untuk mengirim pesan kepada Raka. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia dengar. "Mas, aku dengar kabar tentang kamu dan seorang perempuan di kantor. Apa benar kalian dekat?" tulis Sinta dengan hati-hati. Pesan itu tidak segera mendapatkan balasan. Sinta menunggu dengan gelisah, memandangi ponselnya setiap beberapa menit. Baru beberapa jam kemudian, balasan dari Raka masuk. "Sayang, itu hanya teman kerja. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku tahu jarak ini sulit, tapi tolong percayalah padaku." Jawaban Raka seharusnya membuat Sinta merasa lega, tetapi entah kenapa, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kata-kata Raka terdengar terlalu datar, terlalu sederhana untuk menjawab semua keraguannya. Hari berikutnya, Adrian kembali mengetuk pintu rumah Sinta. Kali ini, ia membawa sekotak makanan kecil sebagai tanda perhatian. "Saya tahu ibu mungkin sedang banyak pikiran.
Ini hanya sesuatu yang sederhana, semoga bisa sedikit membantu, katanya dengan senyuman lembut. Sinta ingin menolak, tetapi ia merasa tidak punya tenaga untuk melakukannya. Ia mengundang Adrian masuk, dan mereka duduk bersama di ruang tamu. "Adrian, saya merasa seperti kehilangan arah," kata Sinta dengan suara pelan. "Saya ingin percaya pada suami saya, tetapi semakin banyak hal yang membuat saya ragu." Adrian menatapnya dengan penuh empati. "Ibu tidak sendiri, Sinta. Saya tahu ini bukan posisi yang mudah, tapi saya percaya ibu kuat. Apapun yang terjadi, saya akan mendukung ibu." Kata-kata Adrian membuat Sinta merasa nyaman, tetapi juga semakin bingung. Ia tahu bahwa ia tidak seharusnya bergantung pada Adrian, tetapi kehadirannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa dihargai. Beberapa hari kemudian, Raka menelepon Sinta. Suaranya terdengar riang, tetapi Sinta bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Sayang, aku mungkin perlu menunda kepulangan beberapa minggu lagi. Ada proyek baru yang harus kuselesaikan," kata Raka dengan nada yang dibuat-buat santai. Sinta merasa dadanya sesak. "Mas, kenapa semuanya selalu tentang pekerjaan? Apa kamu masih peduli dengan aku? Dengan rumah kita?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku melakukan semua ini untuk kita, sayang. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi." Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Sinta merasa semakin terasing dari Raka, dan keraguannya semakin dalam. Ia mulai mempertanyakan apakah pernikahan mereka masih bisa diselamatkan atau apakah ia harus mulai memikirkan hidupnya sendiri. Malam itu, Sinta duduk di depan jendela, menatap langit malam yang gelap. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan yang ia buat akan membawa konsekuensi besar. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Sinta terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, tetapi tidak tahu kemana arah hidupnya akan membawanya. Kata-kata Raka masih terngiang di telinganya, begitu juga perhatian dan kehadiran Adrian yang terus mengusik pikirannya. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin, memandangi jendela yang terbuka ke halaman depan rumah. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ia harus terus menunggu Raka dengan segala ketidakpastian? Ataukah ia harus mulai memikirkan kebahagiaannya sendiri? Siang harinya, Tia menghubungi Sinta lagi. Kali ini, suara Tia terdengar lebih tegas. "Sinta, aku pikir kamu harus datang ke sini. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat sendiri," kata Tia dengan nada serius. "Apa maksudmu, Ti?" "Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya di sini," jawab Sinta dengan bingung. "Sin, ini tentang Raka. Kalau kamu terus menunda, kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan kepastian," ujar Tia, menekankan kata-katanya. Perkataan Tia mengguncang Sinta. Ia tahu bahwa Tia tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan yang kuat. Setelah menimbang-nimbang, Sinta memutuskan untuk pergi ke kota tempat Raka bekerja. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban atas semua keraguannya. Beberapa hari kemudian, Sinta tiba di kota tersebut. Ia langsung menghubungi Tia, yang membawanya ke sebuah kafe kecil di dekat kantor Raka. Tia mengatakan bahwa Raka sering terlihat di sana bersama perempuan yang diduga memiliki hubungan dengannya. Dari dalam mobil, Sinta melihat Raka duduk di salah satu meja di luar kafe. Di depannya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang sedang tertawa sambil berbicara dengannya. Raka tampak santai dan akrab, sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Sinta. Hati Sinta hancur melihat pemandangan itu. Ia merasa seperti orang asing yang mengintip kehidupan seseorang yang dulu sangat ia kenal. Tia menyentuh lengannya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata-kata. "Kamu mau mendekati mereka?" tanya Tia pelan. Sinta menggeleng. Ia tidak siap untuk menghadapi Raka dalam situasi seperti ini. Ia meminta Tia untuk membawanya pergi, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah momen yang mengubah segalanya. Malam harinya, Sinta kembali ke hotel tempat ia menginap. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Ia merasa marah, kecewa, dan juga sedih. Tetapi di tengah semua itu, ada rasa lega-lega karena ia akhirnya mengetahui kebenaran. Ketika pikirannya terus berkecamuk, Adrian menelepon.
Suara lembutnya memberikan kenyamanan yang tidak ia sadari ia butuhkan. Bu Sinta, saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Saya tahu akhir-akhir ini banyak yang terjadi, kata Adrian dengan nada penuh perhatian. Sinta terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Adrian, terima kasih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya merasa seperti kehilangan segalanya. Ibu tidak sendiri. Apapun yang ibu putuskan, saya akan mendukung ibu, jawab Adrian dengan tulus. Kata-kata Adrian membuat Sinta merasa lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaannya tidak bergantung pada Raka atau siapapun. Ia harus mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Kepulangan Sinta ke rumah membawa suasana yang berbeda. Kali ini, ia tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Surat yang ia tinggalkan untuk Raka adalah ungkapan terakhir dari perasaannya, sebuah penutup untuk babak kehidupan yang penuh dengan luka dan keraguan. Meski hatinya masih berat, ia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Pagi pertama setelah kembali ke rumah, Sinta memulai rutinitasnya dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia menyusun daftar hal-hal yang ingin ia lakukan, dari memulai kembali hobinya melukis, hingga menghabiskan lebih banyak waktu di taman kecil di belakang rumahnya. Kehidupan yang ia impikan perlahan mulai terlihat di depan matanya. Adrian, meskipun menyadari bahwa Sinta butuh ruang, tetap hadir sebagai sosok yang mendukung dari kejauhan. Ia sesekali mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan jika Sinta membutuhkannya. Namun, Adrian juga menjaga jarak, memberikan Sinta kesempatan untuk benar-benar menemukan dirinya tanpa tekanan. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyapu halaman depan, Adrian muncul dengan senyuman kecil di wajahnya. Bu Sinta, saya harap tidak mengganggu. Saya kebetulan sedang lewat dan melihat ibu di sini, katanya sambil mengangkat sebuah kantong kertas berisi buah-buahan segar. Sinta tersenyum. Terima kasih, Adrian. Kamu selalu perhatian. Tapi kamu tahu kan, saya sedang mencoba untuk berdiri sendiri sekarang. Tentu saja, Bu. Saya hanya ingin memastikan bahwa ibu tahu, ada seseorang yang peduli, jawab Adrian dengan tulus. Kata-kata itu tidak membuat Sinta merasa tertekan, melainkan dihargai. Ia menyadari bahwa kehadiran Adrian bukan ancaman, melainkan sesuatu yang membantunya merasa tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, Sinta menerima pesan dari Raka. Isinya singkat, tetapi penuh emosi. Sin, aku sudah membaca suratmu. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghormati keputusanmu. Aku hanya berharap kamu bahagia, apapun yang terjadi. Membaca pesan itu, Sinta merasa lega. Meski hubungan mereka telah berakhir di atas kertas, ada rasa saling pengertian yang membuat perpisahan itu terasa lebih ringan. Ia membalas dengan sederhana. Terima kasih, Mas. Aku juga berharap kamu menemukan apa yang kamu cari. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia mendaftar ke sebuah kelas melukis di pusat seni kota, tempat ia bertemu dengan orang-orang baru yang berbagi minat yang sama. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan bernama Maya, yang menjadi teman baik dalam waktu singkat. Kamu punya bakat besar, Sinta, kata Maya suatu hari saat mereka melihat hasil karya masing-masing. Kenapa kamu nggak mencoba untuk mengadakan pameran kecil-kecilan? Sinta tertawa kecil. Aku belum siap untuk itu. Tapi aku senang bisa melukis lagi. Rasanya seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang. Maya tersenyum. Itu langkah pertama. Dan aku yakin kamu akan menemukan lebih banyak lagi. Adrian tetap menjadi bagian dari hidup Sinta, tetapi dalam kapasitas yang berbeda. Mereka tidak lagi berbicara tentang perasaan atau hubungan, melainkan tentang hal-hal sederhana seperti buku yang sedang mereka baca atau tempat menarik yang ingin mereka kunjungi. Hubungan mereka menjadi lebih sehat, tanpa tekanan atau harapan yang berlebihan. Suatu hari, Adrian mengajak Sinta untuk mengunjungi sebuah pameran seni di kota. Awalnya, Sinta ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Di sana, ia merasa terinspirasi oleh karya-karya yang dipamerkan, begitu banyak cerita yang tersimpan dalam setiap goresan kuas. Kamu tahu, Sinta, aku bisa melihat lukisanmu di tempat seperti ini suatu hari nanti, kata Adrian sambil menatap salah satu karya seni di depan mereka. Sinta tersenyum. Mungkin, tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati prosesnya.
Babak baru dalam hidup Sinta telah dimulai. Ia tidak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu, melainkan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Meski perjalanan ini tidak mudah, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Langkah kecil yang ia ambil setiap hari adalah bagian dari proses itu, sebuah perjalanan menuju hidup yang lebih utuh, lebih bahagia, dan lebih berarti. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk menemui Raka di kantornya. Ia ingin mendengar langsung dari suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia memasuki ruang tunggu kantor, Raka tampak terkejut melihatnya. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Raka dengan gugup. "Aku datang untuk mencari jawaban, Mas. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita," jawab Sinta dengan tegas. Raka terlihat bingung, tetapi akhirnya menghela napas panjang. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Sin. Tapi aku janji, aku akan menjelaskan semuanya." Percakapan mereka berlangsung lama, penuh dengan emosi dan air mata. Raka akhirnya mengakui bahwa ia merasa tertekan dengan pekerjaannya dan hubungan mereka yang semakin renggang. Perempuan yang sering bersamanya di kantor memang dekat, tetapi ia bersikeras bahwa tidak ada hubungan romantis di antara mereka. Namun, bagi Sinta, pengakuan itu sudah cukup untuk membuatnya sadar. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia mencintai Raka, tetapi ia juga harus mencintai dirinya sendiri. Malam itu, Sinta menulis surat untuk Raka. Ia menuliskan semua perasaannya, tentang cinta mereka yang pernah begitu indah, tetapi juga tentang bagaimana ia merasa tersisih dalam hubungan mereka. Ia mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk menemukan kembali dirinya sendiri, dan bahwa ia berharap Raka juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan hati yang berat, Sinta meninggalkan surat itu di meja kamar hotelnya sebelum kembali ke rumah. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Pagi yang cerah membawa semangat baru dalam kehidupan Sinta. Dengan langkah mantap, ia memulai harinya dengan rutinitas sederhana yang kini terasa penuh makna. Ia sadar, perjalanan untuk menyembuhkan luka di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam semalam. Namun, setiap langkah kecil yang ia ambil membawa harapan bahwa kebahagiaan sejati ada di depan mata. Di kelas melukis, Sinta menunjukkan kemajuan yang signifikan. Lukisannya semakin hidup, mencerminkan perjalanan emosional yang ia alami. Maya, teman barunya, seringkali memuji karya Sinta. "Lukisanmu selalu penuh cerita, Sin. Aku bisa merasakan emosi di setiap warna dan bentuknya," kata Maya sambil mengamati karya terbaru Sinta, sebuah pemandangan senja dengan siluet seorang perempuan yang berdiri di atas tebing. Sinta tersenyum. "Melukis adalah cara aku menyuarakan apa yang tidak bisa aku katakan dengan kata-kata. Rasanya seperti berbicara dengan diriku sendiri." Maya mengangguk. "Dan itulah yang membuat karya seni begitu kuat. Jangan berhenti, Sin. Aku yakin banyak orang yang bisa terhubung dengan ceritamu." Kata-kata Maya menanamkan ide dalam benak Sinta. Mungkin inilah saatnya untuk berbagi perjalanannya dengan dunia. Sore itu, Adrian datang berkunjung. Ia membawa sebuah buku seni yang baru saja ia temukan di toko buku kecil di pusat kota. Mereka duduk di ruang tamu, membahas berbagai hal sambil menikmati secangkir teh. "Adrian, aku berpikir untuk mengadakan pameran kecil. Aku ingin berbagi cerita melalui lukisanku," kata Sinta tiba-tiba. Adrian tersenyum hangat. "Itu ide yang luar biasa, Sinta. Aku tahu lukisanmu bisa menyentuh banyak orang. Apa aku bisa membantu?" Sinta merasa terharu dengan dukungan Adrian. "Aku masih belum yakin harus mulai dari mana, tapi aku rasa ini langkah yang perlu aku ambil. Terima kasih, Adrian, untuk selalu ada di sisiku." Beberapa minggu berikutnya, Sinta bekerja keras untuk mempersiapkan pameran. Ia memilih tema, perjalanan menemukan diri, yang mencerminkan proses healing dan pencarian makna dalam hidupnya. Setiap lukisan yang ia tampilkan memiliki cerita unik, dari kesepian yang ia rasakan saat Raka jauh, hingga kebahagiaan kecil yang ia temukan dalam momen-momen sederhana. Pameran diadakan di galeri seni lokal, dengan bantuan Maya dan Adrian. Hari pembukaan berlangsung dengan meriah. Banyak pengunjung yang datang, termasuk beberapa teman lama dan tetangga. Di tengah kerumunan, Sinta melihat sosok yang tidak ia duga akan hadir, Raka.
Ia berdiri di depan salah satu lukisan Sinta, memandanginya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Sinta merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. "Hai, Sinta," kata Raka. Suaranya lembut tetapi penuh rasa bersalah. "Aku melihat pameranmu di media sosial dan ingin datang. Lukisan-lukisan ini luar biasa. Aku bisa merasakan ceritamu di dalamnya." "Terima kasih, Mas," jawab Sinta dengan tenang. "Ini adalah cara aku untuk menemukan kembali diriku. Sesuatu yang selama ini aku butuhkan." Raka mengangguk, tampak ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Aku hanya ingin bilang bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan, apapun bentuknya." Sinta tersenyum tipis. "Aku sudah dalam perjalanan menuju kebahagiaan itu. Dan aku harap kamu juga bisa menemukannya." Pertemuan itu menjadi penutup yang manis untuk babak kehidupan Sinta bersama Raka. Ia merasa bahwa segala luka dan kekecewaan akhirnya menemukan tempatnya, memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Pameran itu sukses besar, dan Sinta merasa lebih percaya diri untuk melangkah ke depan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tetapi ia telah menemukan kekuatan di dalam dirinya, kekuatan untuk berdiri sendiri, untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk menciptakan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Dengan hati yang penuh harapan, Sinta menatap masa depan. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia adalah perempuan yang kuat, yang telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah pameran lukisannya yang sukses, Sinta mulai mendapatkan perhatian dari komunitas seni lokal. Tawaran untuk mengikuti pameran kolektif dan workshop mulai berdatangan. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi yang lebih penting, ia merasa puas dengan dirinya sendiri. Suatu pagi, ketika Sinta sedang menyelesaikan sebuah lukisan di studionya, teleponnya berdering. Ternyata itu dari salah satu galeri seni terkenal di Jakarta. "Ibu Sinta, kami sangat tertarik dengan karya Anda. Apakah Anda bersedia mengadakan pameran solo di galeri kami bulan depan?" Suara di seberang telepon terdengar antusias. Sinta terdiam sejenak. Pameran solo di galeri terkenal adalah mimpi yang tak pernah ia bayangkan bisa terwujud. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya sangat bersyukur atas tawaran ini. Tentu saja, saya bersedia." Setelah panggilan itu berakhir, Sinta menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Ia telah menemukan jalan baru, bukan hanya sebagai pelarian, tetapi sebagai tujuan. Adrian, seperti biasa, adalah orang pertama yang ia ceritakan tentang kabar baik itu. Saat mereka bertemu di kafe favorit mereka, Sinta berbagi rasa bahagianya. "Adrian, aku diundang untuk mengadakan pameran solo di Jakarta. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan," kata Sinta dengan mata berbinar. Adrian tersenyum lebar. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Sinta. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanianmu. Aku sangat bangga padamu." Meskipun Adrian merasa senang untuk Sinta, ia juga mulai menyadari bahwa hubungan mereka harus didefinisikan ulang. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan perjalanan Sinta. Persiapan untuk pameran solo itu memakan waktu dan energi, tetapi Sinta menikmatinya. Setiap karya yang ia hasilkan menceritakan bagian dari perjalanannya, luka, penyembuhan, dan kebahagiaan yang perlahan ia temukan kembali. Ia merasa bahwa setiap lukisan adalah bagian dari dirinya yang akhirnya terungkap ke dunia. Selama proses itu, Sinta menerima surat dari Raka. Surat itu berisi kabar bahwa Raka telah memutuskan untuk kembali ke kota asal mereka untuk memulai hidup baru. Ia meminta maaf lagi atas kesalahannya dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Sinta. Membaca surat itu, Sinta merasa lega. Ia tahu bahwa mereka telah berpisah dengan baik, tanpa dendam atau penyesalan yang menghantui. Ia berharap yang terbaik untuk Raka, sama seperti ia berharap yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hari pameran solo Sinta tiba. Galeri di Jakarta dipenuhi oleh pengunjung yang antusias. Maya, Adrian, dan beberapa teman baru Sinta datang untuk mendukungnya. Di antara kerumunan, Sinta merasa seperti telah menemukan tempatnya di dunia. Salah satu lukisan yang paling menarik perhatian adalah sebuah karya berjudul "Matahari Baru". Sebuah pemandangan pagi dengan cahaya matahari yang menyinari sebuah jalan setapak yang berliku. Lukisan itu, seperti yang Sinta jelaskan kepada pengunjung, adalah simbol dari perjalanan hidupnya. Di akhir malam,
Adrian menghampiri Sinta. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sinta, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua momen yang kita lewati bersama. Tapi aku juga tahu bahwa sekarang adalah saatnya bagimu untuk benar-benar terbang. Aku akan selalu ada untukmu, tetapi aku ingin kamu membuat keputusan terbaik untuk hidupmu." Sinta terdiam, merasakan kehangatan dan kejujuran dalam kata-kata Adrian. Ia tahu bahwa Adrian benar. Hubungan mereka harus tumbuh seiring dengan perjalanan masing-masing. "Terima kasih, Adrian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku tahu satu hal, aku sangat bersyukur memilikimu di hidupku," jawab Sinta dengan tulus. Malam itu, Sinta kembali ke hotelnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui, tentang rasa sakit yang telah ia sembuhkan, dan tentang harapan yang kini ia genggam. Hidupnya tidak sempurna, tetapi ia telah menemukan makna baru di dalamnya. Dengan senyum kecil di wajahnya, Sinta menatap langit malam Jakarta dari balkon kamar hotelnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Hidup adalah sebuah kanvas besar, dan ia adalah seniman yang memegang kuasnya. Setelah pameran solonya di Jakarta, Sinta merasa hidupnya bertransformasi ke arah yang ia inginkan. Ia kembali ke kota asalnya dengan perasaan baru, sebuah semangat untuk melangkah lebih jauh. Meski ia tahu jalannya masih panjang, ia percaya bahwa setiap langkahnya membawa makna yang lebih dalam. Di rumahnya yang kini terasa lebih hangat dan nyaman, Sinta mulai merancang rencana jangka panjang. Ia memutuskan untuk membuka sebuah studio seni kecil di kotanya. Studio itu tidak hanya akan menjadi tempat ia berkarya, tetapi juga ruang bagi orang lain yang ingin belajar melukis dan menemukan ekspresi diri mereka. Maya, sahabat yang selalu mendukungnya, datang untuk membantu. "Studio ini akan jadi tempat yang luar biasa, Sinta. Aku bisa membayangkan anak-anak dan orang dewasa datang ke sini, belajar, dan menemukan kebahagiaan melalui seni," kata Maya sambil membantu mengecat dinding studio. Sinta tersenyum. "Itulah harapanku, Maya. Aku ingin berbagi apa yang telah aku temukan, bahwa seni bisa menjadi penyembuh, pelipur lara, dan juga jendela menuju jiwa." Adrian juga hadir untuk memberikan bantuan. Meski hubungan mereka tetap berjalan dengan perlahan, kehadiran Adrian selalu membawa ketenangan. "Kamu tahu, Sinta, aku sangat bangga padamu," kata Adrian suatu hari saat mereka sedang mengatur peralatan di studio. "Terima kasih, Adrian. Aku tidak akan bisa sejauh ini tanpa dukunganmu," jawab Sinta tulus. Hari pembukaan studio tiba, dan acara itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk beberapa seniman lokal yang ingin berkolaborasi. Anak-anak terlihat antusias mencoba melukis dengan cat air, sementara orang dewasa menikmati suasana santai yang diciptakan Sinta. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika seorang perempuan muda bernama Rani mendekati Sinta dengan mata berbinar. "Ibu Sinta, terima kasih telah membuka tempat ini. Saya selalu ingin belajar melukis, tetapi tidak pernah punya keberanian. Hari ini, saya merasa seperti menemukan bagian dari diri saya yang hilang," kata Rani. Mendengar itu, Sinta merasa usahanya tidak sia-sia. Ia tersenyum dan berkata, "Rani, seni adalah tentang menemukan dirimu sendiri. Jangan takut untuk mencoba dan membuat kesalahan. Nikmati prosesnya." Di tengah kesibukan di studio, Sinta juga mulai menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang kehidupan, kehilangan, dan menemukan kembali harapan. Ia berharap buku itu bisa menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah, apapun yang mereka hadapi. Sementara itu, hubungan Sinta dan Adrian terus berkembang. Mereka tidak terburu-buru untuk mendefinisikan apa yang mereka miliki, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Adrian selalu ada, mendukung dari jauh maupun dekat, tanpa menuntut lebih dari yang bisa diberikan Sinta. "Kita punya waktu, Sinta. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Aku hanya ingin melihatmu bahagia," kata Adrian suatu malam saat mereka berbicara di teras rumah Sinta. "Dan aku menghargai itu, Adrian. Kamu adalah teman, pendukung, dan seseorang yang sangat berarti bagiku," jawab Sinta dengan tulus. Hari-hari berlalu, dan studio seni Sinta menjadi tempat yang penuh kehidupan. Anak-anak tertawa, orang dewasa berdiskusi, dan lukisan-lukisan indah mulai memenuhi dinding studio.
Sinta merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia, tempat di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dan harapan. Meski masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, Sinta tidak lagi merasa terbebani olehnya. Ia telah belajar untuk berdamai dengan luka-lukanya dan menjadikannya kekuatan untuk melangkah maju. Dengan Adrian di sisinya, Maya sebagai sahabat sejati, dan studio seni yang menjadi simbol perjuangannya, Sinta merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna. Di malam yang tenang, Sinta berdiri di depan kanvas kosong di studionya. Dengan kuas di tangan, ia mulai melukis bukan hanya sebuah gambar, tetapi harapan baru, cerita baru, dan kehidupan baru yang menantinya di depan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kali ini, ia siap menghadapi apapun dengan hati yang kuat dan penuh rasa syukur. Studio seni Sinta terus berkembang menjadi pusat kreatif yang dihormati di kotanya. Hari-harinya kini dipenuhi oleh keceriaan anak-anak yang melukis, diskusi hangat dengan seniman lokal, dan perasaan puas saat melihat orang lain menemukan kebahagiaan melalui seni. Namun, di balik semua keberhasilan ini, Sinta tahu bahwa ia sedang menulis bab terakhir dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh pelajaran. Suatu sore, saat Sinta sedang duduk di teras studio, menikmati teh hangat, Adrian datang dengan membawa sebuah amplop besar. Ia terlihat gugup, tetapi juga penuh harapan. "Sinta, aku tahu ini mungkin tidak waktu yang tepat, tapi aku ingin berbicara sesuatu," kata Adrian sambil menyerahkan amplop itu. Sinta menerimanya dengan penasaran. Ketika ia membuka amplop tersebut, ia menemukan sketsa sebuah galeri seni kecil dengan namanya di bagian depan, Galeri Sinta. Adrian menjelaskan bahwa ia telah membeli sebuah bangunan kecil di kota, tempat di mana mereka bisa melebarkan sayap studio seni menjadi galeri untuk menampilkan karya seniman lokal. "Ini adalah caraku menunjukkan betapa aku percaya pada visimu, Sinta. Kamu telah menginspirasi begitu banyak orang, termasuk aku. Aku ingin kita terus menciptakan sesuatu yang berarti bersama," kata Adrian. Suaranya penuh ketulusan. Sinta merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan berusaha sejauh ini untuk mendukung mimpinya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Adrian, ini lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku sangat berterima kasih atas dukunganmu. Aku ingin kita melangkah ke depan bersama." Itu adalah momen di mana hubungan mereka akhirnya menemukan kejelasan. Tidak lagi hanya tentang persahabatan atau dukungan, tetapi tentang membangun masa depan bersama. Bulan-bulan berikutnya, mereka bekerja keras untuk membuka galeri seni. Maya, seperti biasa, menjadi kekuatan tambahan yang membantu segalanya berjalan lancar. Pembukaan galeri menjadi acara besar di kota, menarik perhatian media lokal dan seniman dari berbagai tempat. Di hari pembukaan, Sinta berdiri di tengah galeri, dikelilingi oleh karya-karya seni yang indah. Ia memberikan pidato singkat, dengan suara penuh emosi. Galeri ini adalah bukti bahwa seni bisa menyatukan orang-orang, menyembuhkan luka, dan memberi harapan. "Saya berdiri di sini hari ini karena perjalanan panjang yang mengajarkan saya untuk tidak menyerah pada mimpi dan cinta. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terutama Adrian dan Maya, yang selalu ada untuk saya." Beberapa minggu setelah pembukaan galeri, Sinta menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi seni nasional. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang kehilangan, penyembuhan, dan menemukan kembali makna hidup melalui seni. Kehidupan adalah kanvas kosong, dan setiap luka, setiap kebahagiaan, adalah sapuan kuas yang membentuk siapa kita. Jangan takut untuk melukis dengan warna-warna yang berani, meskipun terkadang warna itu berasal dari air mata, kata Sinta dengan senyum lembut. Pidato itu mendapatkan tepuk tangan meriah, dan banyak orang yang mendekatinya untuk berbagi cerita mereka sendiri. Sinta merasa bahwa misinya untuk menyentuh hati orang lain melalui seni telah tercapai. Di akhir hari, Sinta kembali ke rumah dengan perasaan tenang. Ia menatap kanvas kosong di studionya, lalu mengambil kuas dan mulai melukis. Kali ini, ia melukis sebuah pemandangan pagi dengan dua sosok berdiri di atas bukit, memandang matahari terbit bersama. Itu adalah simbol dari hidup barunya, penuh cinta, harapan, dan keberanian untuk terus melangkah maju. Sinta telah menutup bab lama dalam hidupnya dan membuka bab baru yang lebih cerah. Meski perjalanan ini penuh dengan liku, ia tahu bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat kepada versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan ia siap untuk melukis cerita-cerita baru di kanvas kehidupan yang luas dan tak terbatas.